Halo semuanya, selamat datang. Gini deh, setiap hari kita tuh kayak dihujani informasi, iya kan? Dari berita, media sosial, data di mana-mana, kadang bikin pusing. Nah, di sini kita bakal ngebekalin diri kita dengan alat yang pas buat ngadepin lautan informasi itu. Kita bakal telusuri bareng-bareng perjalanan sebuah pertanyaan, dari rasa penasaran yang simple banget sampai jadi pengetahuan yang bisa dipegang. Coba deh, pikirin sebentar, gimana caranya kita benar-benar tahu kalau sesuatu itu fakta? Ini tuh bukan pertanyaan buat para profesor doang loh, ini pertanyaan super mendasar buat kita semua. Punya cara mikir yang runut buat ngejawab ini tuh, wah, udah kayak skill bertahan hidup di zaman sekarang. Nah, proses formal itu namanya penelitian ilmiah. Kedengarannya ribet ya, tapi intinya simple kok. Ini cuma cara mengubah rasa penasaran kita jadi sebuah proses yang sistematis biar dapat jawaban yang jelas. Ini alat yang ampuh banget dan ini buat semua orang. Yuk kita mulai perjalanannya. Oke, tahap pertama perjalanan kita adalah percikannya. Rasa ingin tahu itu sendiri. Mau penelitian serumit apapun, semuanya itu berawal dari momen yang simple banget. Kok bisa gitu ya? Atau gimana jadinya kalau ini tuh cara alami kita sebagai manusia buat belajar. Jadi apa sih sebenarnya penelitian ilmiah itu? Kata kuncinya satu, sistematis. Ini tuh bukan cuma sekedar nge-google terus dapat jawaban ya. Ini adalah proses yang terstruktur, ada langkah-langkahnya, buat mastiin jawaban yang kita temuin itu bukan tebak-tebakan, tapi beneran pengetahuan yang valid dan bisa diuji lagi sama orang lain. Anggap aja ini kayak checklist buat informasi yang bisa kita percaya. Jadi kalau kamu dengar sebuah klaim, coba tanya, prosesnya sistematis nggak? Objektif alias bebas dari bias pribadi, dasarnya bukti nyata atau cuma katanya? Masuk akal nggak? Kalau diulang orang lain, hasilnya bakal sama. Dan apa ini nyambung sama pengetahuan yang udah ada? Kalau jawabannya iya semua, nah kemungkinan besar kamu lagi berhadapan sama sesuatu yang kuat. Oke, kita udah punya pertanyaan. Terus? Nah, sekarang kita butuh peta. Di dunia penelitian, peta ini tuh desain atau pendekatan penelitian kita. Milih jalur yang tepat itu krusial banget. Soalnya gak semua pertanyaan bisa dijawab pakai cara yang sama. Yuk kita lihat rute-rute utamanya. Gampangnya, ada 3 tujuan utama. Penelitian dasar tuh kayak kita nanya, kenapa sih langit warnanya biru? Tujuannya buat pemahaman mendasar aja. Terus ada penelitian terapan. Ini lebih kayak gimana caranya bikin cat biru yang awet gak luntur. Tujuannya mecahin masalah di dunia nyata. Terakhir, penelitian evaluasi. Ini nanya program training kemarin beneran garuh nggak sih? Tujuannya buat nilai efektivitas. Pertanyaan kita juga nentuin sedalam apa kita mau gali. Apa kita cuma mau ngegambarin situasi aja? Misalnya, berapa banyak sih orang yang pakai media sosial? Itu namanya penelitian deskriptif. Atau kita mau tahu apa ada hubungan antara pemakaian media sosial sama tingkat kecemasan. Nah, itu asosiatif. Atau ini nih yang paling susah. Apa penggunaan media sosial menyebabkan kecemasan? Itu namanya penelitian kausal. Jadi intinya jelas ya, tujuan kamu nentuin jalan yang kamu ambil. Setelah kita punya peta, kita perlu alat buat ngumpulin bukti. Di dunia penelitian ada 2 kotak perkakas utama. Anggap aja, kayak kita bisa ngelihat dunia lewat kacamata angka atau lewat kacamata cerita dan makna. Dua-duanya sama-sama kuat, tapi buat tujuan yang beda-beda. Nah, ini beda dasarnya. Kuantitatif itu semua soal ngukur, berapa banyak, seberapa sering, datanya ya angka. Dan biasanya kita mulai dari sebuah teori atau dugaan yang mau kita tes. Sebaliknya, kualitatif itu soal pemahaman yang mendalam. Kenapa orang ngerasa gitu? Gimana sih sebuah pengalaman itu rasanya? Datanya itu kata-kata, hasil wawancara, pengamatan, dan tujuannya seringkali buat ngebangun teori dari bawah. Perbedaan ini implikasinya gede banget loh. Lihat aja di bagian sampel. Kuantitatif butuh sampel yang besar, biar hasilnya bisa berlaku buat banyak orang. Sementara kualitatif pakainya sampel kecil, yang dipilih secara sengaja buat dapat cerita yang dalam, bukan yang luas. Alatnya juga beda. Survei buat kuantitatif, wawancara mendalam buat kualitatif. Intinya nggak ada yang lebih bagus. Yang ada cuma yang lebih pas buat pertanyaan kamu. Oke, kita udah punya percikan, peta, sama peralatannya. Tapi, tunggu dulu. Ada satu hal lagi yang wajib, mutlak, harus ada sebelum kita jalan. Kompas moral. Dalam penelitian, ini namanya etika. Tanpa etika, semua proses pencarian ini bakal runtuh. Soalnya nggak akan ada yang bisa percaya sama hasilnya. Ini aturan mainnya. Dan ini nggak bisa ditawar. Kamu harus pastiin orang yang ikut penelitian itu tahu apa yang mereka lakuin dan ikutnya sukarela. Kamu wajib jagain privasi mereka. Kamu nggak boleh nyolong ide orang lain. Itu namanya plagiarisme. Dan yang paling penting, kamu harus laporin data apa adanya, bukan yang kamu pengen lihat aja. Prinsip-prinsip ini ngejaga semua orang dan ngejaga ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan biar jelas banget ya, ada 3 dosa besar dalam penelitian.
Fabrikasi artinya ngarang-ngarang data. Falsifikasi artinya ngubah-ngubah data biar cocok sama maunya kita. Dan plagiarisme, nyuri karya orang lain. Ngelakuin salah satu dari ini bukan lagi kesalahan, tapi udah penipuan yang rusak fondasi kepercayaan pada semua penelitian. Jadi, kenapa semua ini penting buat kamu? Karena cara mikir ini, dari pertanyaan ke bukti, pakai peta, alat, dan kompas yang benar, itu adalah alat yang bisa dipakai siapa aja. Ini cara buat nyaring semua hoax dan kebisingan informasi, buat mempertanyakan klaim, dan buat ngambil keputusan yang lebih pintar di kerjaan, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari. Ini benar-benar buat semua orang. Jadi, saya mau tutup ulasan ini dengan satu pertanyaan buat kalian. Sekarang kalian udah punya peta dan kompasnya. Rasa penasaran apa nih yang mau kalian kejar? Pertanyaan apa yang mau kalian jawab? Perjalanan sebuah pertanyaan itu salah satu petualangan paling seru yang bisa kita lakuin. Terima kasih udah ikutan.